Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Putra Isin dengan NIM F1G118037 akan menjelaskan apa saja yang sudah dibahas di sistem operasi lanjut untuk nilai final saya. Baiklah, itu konsep interaksi. Jadi proses yang pertama itu proses yang kooperatif. Ada 4 alasan untuk penyediaan sebuah lingkungan yang memperbolehkan terjadinya proses kooperatif. Yang pertama itu pembagian informasi. Di sini bagian informasi itu apabila beberapa pengguna dapat tertarik pada bagian informasi yang sama. Sebagai contoh, sebuah berkas bersama. Di sini kita harus menyediakan sebuah lingkungan yang menginginkan akses secara terus-menerus ke tipe dari sumber-sumber tersebut. Lalu yang kedua itu kecepatan perhitungan atau komputasi. Ya, di sini jika kita menginginkan sebuah tugas khusus untuk menjalankan lebih cepat, kita harus membagi hal tersebut ke dalam substage. Nah, setiap bagian dari substage akan dijalankan secara paralel dengan yang lainnya. Peningkatan kecepatan dapat dilakukan hanya jika komputer tersebut memiliki elemen-elemen pemrosesan ganda seperti CPU atau jalur MK. Lalu yang ketiga itu modularitas, yang dimana kita mungkin ingin untuk membangun sebuah sistem pada sebuah model modular. Nah, ini membagi fungsi sistem menjadi beberapa proses atau thread. Lalu yang terakhir itu kenyamanan. Di sini seorang pengguna mungkin memiliki banyak tugas untuk dikerjakan secara bersamaan pada satu waktu. Dan sebagai contoh, seorang pengguna dapat mengedit atau mencetak dan mengkompilasi secara paralel. Lalu hubungan antar proses. Di sini ada dua model yang fundamental dalam hubungan antar proses, yaitu shared memory. Dalam model ini, proses saling membagi memori. Untuk menjaga konsisten data, perlu diatur proses mana yang dapat mengakses memori pada suatu waktu. Lalu ada message passing, itu pada model ini proses berkomunikasi lewat saling mengirimkan pesan. Nah, pembahasan lebih lanjut akan dibahas pada bagian berikut. Contoh seperti bawah ini, yaitu 163 dan demikian seperti shared memory. Nah, sini kita langsung saja ke sinkronisasi, di mana komunikasi antara proses membutuhkan flashback untuk mengirim dan menerima data primitif. Nah, terdapat desain yang berbeda-beda dalam implementasi setiap primitif. Pengiriman pesan mungkin dapat di-blocking atau tidak dapat di-blocking, non-blocking. Juga dikenal dengan nama sinkron atau asinkron. Nah, di sini ada 4. Itu pengiriman yang diblok, itu proses pengiriman diblok sampai pesan diterima oleh proses penerima, receiving process, atau oleh mailbox. Kedua, pengiriman yang tidak diblok, itu proses pengiriman pesan dan mengkalkulasi operasi. Lalu yang ketiga, pengiriman yang diblok, itu penerima memblok sampai pesan tersedia. Lalu yang terakhir, penerimaan yang tidak diblok, di mana penerima mengembalikan pesan valid atau null. Lalu ada buffering. Di sini apapun jenis komunikasinya, langsung atau tidak langsung, pengumpulan pesan oleh proses membutuhkan antrian sementara. Pada dasarnya, terdapat 3 cara untuk mengimplementasikan antrian tersebut. Yang pertama itu kapasitas nol, di mana antrian mempunyai panjang maksimum 0, sehingga tidak ada penungguan pesan message waiting. Dalam kasus ini, pengiriman harus memblok sampai penerima menerima pesan. Lalu ada kapasitas terbatas. Antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan, paling banyak n pesan dapat dimasukkan. Jika antrian tidak penuh ketika pesan dikirimkan, pesan yang baru akan menyimpang dan pengirim dapat melanjutkan eksekusi tanpa menunggu. Yang mempunyai kapasitas terbatas, jika link penuh, pengiriman harus memblok sampai terdapat ruang pada antrian.
Lalu ada kapasitas terbatas, di mana antrian mempunyai panjang yang tak terhingga sehingga semua pesan dapat menunggu di sini. Pengiriman tidak akan pernah diblok. Lalu ada soket client atau server system. Di sini soket adalah sebuah endpoint untuk komunikasi di dalam jaringan. Sepasang proses atau thread berkomunikasi dengan membangun sepasang soket yang masing-masing proses memilikinya. Nah, soket dibuat dengan menyambungkan dua buah alamat itu melalui port tertentu. Secara umum, soket digunakan dalam klien atau server sistem, di mana sebuah server akan menunggu klien pada port tertentu. Begitu ada klien yang mengontak server, maka server akan menyetujui komunikasi dengan klien melalui soket yang dibangun. Sebagai contoh, sebuah program web browser pada host X yaitu IP 146.86.5.4 ingin berkomunikasi dengan web server IP 152.1.118.25.15 yang menunggu pada port 80. Host X akan menunjukkan sebuah port. Dalam hal ini, port yang digunakan ialah port 1655 sehingga terjadi sebuah hubungan dengan sepasang soket di mana 146.86.5.4 di mana itu 1655 dengan 152.188.25.5180. Portnya 80. Lalu ada server dan thread. Nah, pada umumnya sebuah server melayani klien secara konkuren. Oleh sebab itu dibutuhkan thread yang masing-masing thread melayani klien masing-masing. Jadi server akan membentuk thread baru begitu ada koneksi dari klien yang diterima except server menggunakan thread apabila klien melakukan koneksi, sehingga server memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Pada sistem yang memiliki banyak pemakai, sekali thread mutlak dibutuhkan, karena setiap pemakai sistem pasti menginginkan respon yang baik dari server. Berikutnya itu Remote Procedure Call atau RPC. Remote Procedure Call RPC adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di dalam komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, sebuah komputer atau server harus menyediakan layanan remote prosedur. Pendekatan yang dilakukan adalah sebuah server membuka soket menunggu klien yang meminta prosedur yang disediakan oleh server. Bila klien tidak tahu harus menghubungi port yang mana, klien bisa merequest kepada sebuah matchmaker atau sebuah RPC port yang tetap. Matchmaker akan memberikan port yang digunakan oleh prosedur yang diminta klien. Lalu ada masalah critical section. Masalah critical section itu pemecahan masalah critical section digunakan untuk mengatasi race condition pada segmen kode critical section. Race condition adalah peristiwa ketidakvalidan data karena proses-proses menggunakan data secara bersamaan. Data yang didapat akhirnya adalah data yang terakhir kali dieksekusi. Untuk itu perlu dicegah terjadinya hal tersebut. Nah, sini ada mutual exclusion. Nah, mutual exclusion ini memiliki pengertian mutual exclusion itu ketika suatu proses P sedang menggunakan critical section, maka tidak boleh ada proses lain itu P1 yang menggunakan critical section di saat bersamaan. Lalu ada progress, artinya ketika tidak ada proses yang menggunakan critical section dan ada proses-proses yang ingin menggunakan critical section tersebut, maka harus ada proses yang menggunakan critical section tersebut. Yang ketiga, bounded waiting. Itu maksud dari bounded waiting adalah setiap proses yang menunggu menggunakan critical section, maka proses-proses yang menunggu tersebut dijamin suatu saat akan menggunakan critical section. Dijamin tidak ada thread yang mengalami starvation.
Berikut ini akan diperkenalkan algoritma untuk mencegah masalah critical section. Nah, setiap algoritma menggunakan dua proses dan dianggap berjalan secara konkuren atau bersamaan. Nah, ada dua jenis solusi masalah critical section, yaitu yang pertama itu solusi perangkat lunak. Dengan menggunakan algoritma yang nilai kebenarannya tidak tergantung pada asumsi-asumsi lain, selain bahwa setiap proses berjalan pada kecepatan bukan nol. Dua, solusi perangkat keras. Ini tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu, misalnya dengan menonaktifkan interupsi atau dengan mengunci suatu variabel tertentu. Di sini ada materi yang bisa dilihat dari bab 25 itu bonus buffer yang diberikan di satu mata kuliah sebelum yang pernah diajar. Nah, di sini perangkat sinkronisasi satu. Nah, salah satu syarat untuk tercapainya sinkronisasi adalah harus tercipta suatu kondisi yang mutual eksklusif, yaitu suatu kondisi di mana hanya ada sebuah proses yang sedang dieksekusi. Pada pendekatan perangkat keras ini ditekankan bagaimana cara agar kondisi mutual eksklusif itu tercapai. Pendekatan dari sisi perangkat keras dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, prosesor sinkronus. Yang kedua, memori sinkronus. Nah, ini prosesor sinkronus. Secara sederhana, sinkronus adalah proses pengeksekusian kode yang dijalankan secara berurutan berdasarkan kode yang tertulis. Proses sinkronus sama seperti proses antrian teller bank. Di saat kamu berniat untuk menyetor atau transfer uang melalui teller bank, kamu wajib mengikuti aturan di mana antrian. Kamu belum bisa melakukan transaksi jika semua orang di depan kamu belum menyelesaikan transaksi. Lalu memori sinkronus, dilihat dari nama mekanismenya ini, maka kita sudah dapat memprediksi bahwa mekanisme ini menggunakan jasa dari memori. Hal tersebut benar adanya. Mekanisme memori sinkronus memakai suatu nilai yang disimpan dalam memori. Dan jika suatu proses berhasil mengubah nilai ini, maka proses tersebut akan meneruskan ke instruksi selanjutnya. Tetapi jika tidak, maka proses ini akan berusaha terus untuk mengubah nilai tersebut. Lalu ada wait dan signal. Seperti yang dikatakan di atas, bahwa di dalam subroutine ini proses akan memeriksa harga dari semafor. Apabila harganya 0 atau berkurang, maka proses akan menunggu. Sebaliknya, jika lebih dari 0, maka proses akan mengurangi nilai dari semafor tersebut dan menjalankan operasi yang lain. Bila kita perhatikan lebih kritis lagi, pernyataan menunggu sebenarnya masih abstrak. Bagaimana cara proses tersebut menunggu adalah hal menarik. Cara proses menunggu dapat dibagi menjadi wait. Yang pertama, spin lock. Nah, spin lock, dalam tipe spin lock, proses melakukan spin lock waiting yaitu melakukan iterasi looping secara terus menerus tanpa menjalankan perintah apapun. Dengan kata lain, proses terus berada di running state. Tipe spin lock yang biasa disebut base waiting menghabiskan CPU cycle. Prosedur code bisa dilihat di atas. Spin lock waiting berarti proses tersebut menunggu dengan cara menjalankan perintah-perintah yang tidak ada artinya. Dengan kata lain, proses masih running state di dalam spin lock waiting. Keuntungan spin lock pada lingkungan multiprosesor adalah tidak diperlukan context switch. Tetapi spin lock yang biasanya disebut base waiting ini menghabiskan CPU cycle karena daripada proses tersebut melakukan perintah-perintah yang tidak ada gunanya, sebaiknya dialihkan ke proses lain yang memungkinkan lebih membutuhkan untuk mengeksekusi perintah-perintah yang berguna. Lalu untuk tipe non-spin lock, dalam tipe non-spin lock, proses akan melakukan non-spin lock waiting, yaitu memblok dirinya sendiri dan secara otomatis masuk ke dalam waiting queue.
Lalu sini pangkat sinkronisasi kedua. Transaksi atomik. Yang dimaksud dengan transaksi atomik adalah suatu transaksi yang dilakukan secara keseluruhan atau tidak dilakukan sama sekali. Sebagai ilustrasi adalah ketika dilakukan transfer dari rekening A ke rekening B, terjadi kegagalan listrik. Maka lebih baik tidak dilakukan perubahan terhadap balance setiap rekening. Disinilah digunakan instruksi atomik. Keatomikan atau atomicity merupakan komponen penting dalam menghindari bahaya race condition. Operasi atomik dijamin hanya ada dua kemungkinan keluaran, contohnya berhasil atau gagal. Dan ketika banyak proses berusaha melakukan operasi atomik, dapat dipastikan hanya satu yang akan berhasil meskipun semuanya dapat gagal. Lalu ketika region adalah bagian dari proses yang diamanatkan untuk selalu berada dalam keadaan mutual exclusion. Perbedaan ketika region ini dengan mutual exclusion biasanya yang dibahas sebelumnya adalah critical region diimplementasikan oleh kompilator. Keuntungan menggunakan ini adalah programmer tidak perlu lagi mengimplementasikan algoritma yang rumit untuk mendapatkan mutual exclusion. Ketika region memiliki sebuah komponen boolean yang menguji apakah bagian dari program boleh masuk ke dalam state critical region atau tidak. Jika nilai boolean ini true, maka proses boleh masuk ke critical region. Jika boolean ini bernilai false, bagian yang ini akan dimasukkan dalam sebuah antrian sampai nilai boolean ini bernilai true. Lalu masalah umum sinkronisasi. Nah, secara garis besar ada 3 masalah umum berkaitan dengan sinkronisasi yang dapat diselesaikan menggunakan semafor. Ketiga masalah tersebut adalah pertama itu masalah bounded buffer itu producer atau consumer, lalu masalah readers atau writers. Ketiga masalah reigning philosophers. Latar belakang dan solusi dari ketiga permasalahan ini di atas akan dipahami lebih lanjut dari bab berikutnya yang telah diberikan di saat mata kuliah. Nah, di sini ada deadlock. Nah, deadlock dalam arti sebenarnya adalah kebuntuan. Nah, kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses. Jadi deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi antar proses. Deadlock disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain yang sedang menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses tersebut. Dengan kata lain, setiap proses dalam set menunggu untuk sumber yang hanya dapat dikerjakan oleh proses lain dalam set yang sedang menunggu. Contohnya itu pada gambar ini yang berada di sebelah kiri jembatan tidak dapat melaju sebab terjadi deadlock di tengah jembatan. Bagiannya dilingkari. Nah, contoh lain ialah di persimpangan jalan berikut ini. Yang contohnya kita akan melakukan itu pertama daur ulang sumber daya. Kejadian deadlock selalu tidak lepas dari sumber daya, seperti kita lihat dari contoh-contoh yang tadi di atas. Wah, hampir seluruhnya merupakan masalah sumber daya yang digunakan bersama-sama. Oleh karena itu, kita juga perlu tahu tentang jenis sumber daya, yaitu sumber daya dapat digunakan lagi berulang-ulang dan sumber daya yang dapat digunakan dan habis dipakai atau dapat dikatakan sumber daya sekali pakai. Nah, di sini kondisi untuk terjadinya deadlock. Ada 4 kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya deadlock. Keempat kondisi tersebut yang dapat berdiri sendiri. Itu saling mendukung. Yang pertama itu mutual exclusive, yaitu hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu sehingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses
yang memakai sumber daya tersebut, lalu membagikan dan menunggu. Proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi, maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya, sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. Berikutnya, tidak ada preemption. Sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Lalu ada circular wait, itu kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses yang membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Lalu banyak cara untuk mengulangi deadlock. Yang pertama, mengabaikan masalah deadlock. Kedua, mendeteksi dan memperbaiki. Lalu yang ketiga, penghindaran yang terus-menerus dan mengalokasikan yang baik dengan menggunakan protokol untuk memastikan sistem tidak pernah memasuki keadaan deadlock, yaitu dengan deadlock avoidance system untuk mendata informasi tambahan tentang proses mana yang akan meminta dan menggunakan sumber daya. Lalu keempat, pencegahan yang secara struktur bertentangan dengan empat kondisi terjadinya deadlock dengan deadlock prevention system untuk memastikan bahwa salah satu kondisi yang penting tidak dapat menunggu. Lalu mendeteksi dan memperbaiki. Caranya ialah dengan cara mendeteksi jika terjadi deadlock pada suatu proses, maka dideteksi sistem mana yang terlibat di dalamnya. Setelah diketahui sistem mana saja yang terlibat, maka diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan kembali. Jika sebuah sistem tidak memastikan deadlock akan terjadi dan juga tidak didukung dengan pendeteksian deadlock serta pencegahannya, maka kita akan sampai pada kondisi deadlock yang dapat berpengaruh terhadap performance sistem karena sumber daya tidak dapat digunakan oleh proses yang lain juga terganggu. Akhirnya sistem akan berhenti dan harus di-restart. Lalu hal-hal yang terjadi dalam mendeteksi adanya deadlock. Yang pertama, permintaan sumber daya dikabulkan selama memungkinkan. Kedua, sistem operasi memeriksa adanya kondisi circular wait secara periodik. Yang ketiga, pemeriksaan adanya deadlock dapat dilakukan setiap ada sumber daya yang hendak digunakan oleh sebuah proses. Keempat, memeriksa dengan algoritma tertentu. Lalu menghindari deadlock. Pada sistem kebanyakan permintaan terhadap sumber daya dilakukan sebanyak sekali saja. Sistem sudah harus dapat mengenali bahwa sumber daya itu aman atau tidak terkena deadlock. Setelah itu baru dialokasikan. Ada dua cara, yaitu yang pertama, jangan memulai proses apapun jika proses tersebut akan membawa kita pada kondisi deadlock, sehingga tidak mungkin terjadi deadlock karena kita akan menuju deadlock sudah dicegah. Yang kedua, jangan memberikan kesempatan pada suatu proses untuk meminta sumber daya lagi jika penambahan ini akan membawa kita pada suatu keadaan deadlock. Itu yang berikutnya itu diagram graf, itu komponen graf alokasi sumber daya. Di sini ada gambar alokasi RJI di mana pada paragraf di atas terdiri dari 7 vertex. Nah, di V itu ada P0, P1, P2, P3, R0, R1, R3 dan 5 sisi, yaitu E itu P0 sumber daya R0, lalu R0 mengalokasikan sumber daya ke P1, lalu R1 mengalokasikan sumber ke P1, lalu R2 mengalokasikan sumber daya ke P0 dan R2 mengalokasikan ke P2. Nah, pada gambar 24.2 yang sama seperti yang materi yang telah diberikan, itu graf alokasi sumber daya menunjukkan beberapa hal. Nah, seperti yang tadi sudah bahas ini yang 1-5.
itu dimana P0 meminta sumber daya dari R0, lalu R0 memberi sumber dayanya kepada P1, lalu R1 memberikan salah satu instansi sumber dayanya kepada P1, lalu R2 memberikan salah satu instansi sumber dayanya kepada P0, lalu R2 memberikan salah satu instansi sumber dayanya kepada P2. Graf dengan deadlock. Terlihat bahwa ada perputaran yang memungkinkan terjadinya deadlock dan semua sumber daya memiliki salah satu instansi kecuali sumber daya R2. Nah, graf tersebut itu memiliki minimal dua perputaran, yaitu R2 mengalihkan sumber daya ke P0, lalu P0 mengalihkan ke R0, lalu R0 mengalokasikan sumber instansi ke P1, lalu P1 mengalokasikan sumber daya ke R1 dan seterusnya. Lalu yang kedua itu R2 mengalokasikan sumber daya instansi ke P1, lalu P1 mengalokasikan sumber daya ke R1, lalu R1 mengalokasikan sumber daya instansi ke P2, lalu P2 mengalokasikan sumber daya ke R2. Nah, di sini yang lebih jelas, sini P0 meminta sumber daya R0, lalu R0 mengalokasikan sumber dayanya kepada P1, lalu P1 meminta sumber daya R1, lalu R1 mengalokasikan sumber dayanya kepada P2, lalu P2 meminta sumber daya ke R2, lalu R2 mengalokasikan sumber dayanya pada P0 dan P1, dan R3 mengalokasikan sumber dayanya pada P2. Nah, hal tersebut dapat mengakibatkan deadlock sebab P0 memerlukan sumber daya R0 untuk menyelesaikan prosesnya. Sedangkan R0 dialokasikan untuk P1. Di lain pihak, P1 memerlukan sumber daya R1, sedangkan R1 dialokasikan untuk P2. P2 memerlukan sumber daya R2, akan tetapi R2 mengalokasikan sumber dayanya kepada R3. Nah, pencegahan deadlock. Algoritma ini dapat dipakai untuk mencegah deadlock jika sumber daya hanya memiliki satu instansi. Pada algoritma ini, ada komponen tambahan pada sisi, yaitu claim edge. Sama halnya dengan sisi lain, claim edge menghubungkan antara sumber daya dan vertex. Ini ada pencegahan deadlock. Di sini claim edge P1 itu mengarahkan ke RJ, berarti bahwa proses P1 akan meminta sumber daya RJ pada suatu proses. Claim edge sebenarnya merupakan sisi permintaan yang digambarkan sebagai garis putus-putus. Dan garis putus-putus merah ketika proses PI memerlukan sumber daya RJ, claim edge diubah menjadi sisi permintaan, dan setelah proses P selesai menggunakan RJ, sisi alokasi diubah kembali menjadi claim edge. Sekian dari saya. Bila banyak kekurangan, mungkin akan lanjutkan bagian kedua. Sekian, terima kasih.